Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi olahraga. Sebelumnya nama saya Muhammad Rizky Agil Rifande, NIM 610141808 dari Rombel PJKRB. Ya, bab 1. Yang pertama, apa itu psikologi olahraga? Dan yang kedua, sejarah singkat psikologi olahraga. Dan yang ketiga, itu psikologi olahraga. Psikolog olahraga. Langsung saja jawabannya. Yaitu yang jawaban pertama tadi mengenai psikologi olahraga, itu adalah ilmu psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga. Itu ada meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor yang di luar atlet. Itu yang dapat mempengaruhi penampilan atlet. Dan yang kedua, itu ada sejarah psikologi olahraga. Itu pada awalnya psikologi olahraga itu muncul di Amerika Utara pada tahun 1898. Pada saat itu Norman Triplett, seorang psikolog dari Universitas Indiana, itu ingin mengetahui mengapa atlet dalam balap sepeda akan mengendarai sepeda lebih cepat saat bertanding dalam kelompok atau berpasangan. Itu membandingkan ketika atlet tersebut bersepeda sendirian. Triplett pun menyimpulkan adanya pengaruh psikologis tertentu pada penampilan atlet balap sepeda yang ia sebut sebagai faktor keberadaan orang lain. Ya begitu, itu sejarah awal munculnya psikologi olahraga. Itu pertamanya ada di Amerika, itu pada tahun 1898, dan yang menyimpulkan awal adanya sejarahnya itu Norman Triplett melalui balap sepeda. Dan yang ketiga, psikolog olahraga. Psikolog olahraga itu orang yang memiliki gelar atau profesi olahraga yang emang kerjanya mengevaluasi dan menangani pemain yang mengalami gangguan mental. Menurut saya seperti itu. Untuk bab 2 tentang kepribadian. Kepribadian di sini itu keseluruhan cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Jadi ya seperti berkomunikasi melalui olahraga begitu. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut itu berkepribadian pemalu. Dan selanjutnya itu penelitian tentang hubungan kepribadian olahraga. Penelitian tentang hubungan kepribadian olahraga sendiri itu di sini olahraga sebagai sarana membentuk kepribadian, juga sebagai sarana untuk mengetahui karakteristik kepribadian, memiliki satu ilmu pendukung yang dapat digunakan sebagai cara mengetahui kepribadian seseorang. Psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya, mulai dari perilaku sederhana sampai kompleks yang hubungannya dengan olahraga. Ada juga pendekatan interaksional dengan referensi khusus pada profil keadaan mood. Di sini jika kita menjadi pelatih olahraga, kita itu wajib mengetahui mood anggota atletnya agar
bisa memberikan porsi latihan yang berkualitas. Jadi ketika seorang pelatih mengetahui bagaimana mood atletnya, sedang bagus ataupun sedang buruk moodnya, itu juga perlu diketahui oleh seorang pelatih agar seorang pelatih tersebut mampu memberikan porsi latihan yang sesuai pada atlet tersebut. Selanjutnya, partisipasi performa dan pilihan olahraga. Ini pemilihan untuk performa atlet, seberapa bakat dan kemampuan setiap individunya. Jadi pemilihan untuk performa atlet itu tergantung atletnya tersebut. Itu memiliki bakat dan kemampuan individunya seberapa untuk berpartisipasi performanya gitu. Selanjutnya, teori Essex dan Castell. Ini menurut Essex dan Castell, dimensi kepribadian manusia berbeda. Ini memiliki level faktorisasi yang berbeda pula. Essex mengekstrak 3 faktor umum, yaitu ekstraversi E, neurotisme N, dan psikotik P. Menurut berikut faktor dan sifat-sifatnya. Yang pertama, psikotik. Agresif, dingin, egosentris, tidak ramah, impulsif, antisosial, tidak empatik, reaktif, dan keras kepala. Yang kedua, ekstraversi, yaitu ramah, dinamis, aktif, tegas, mencari sensasi, riang, dominan, memberontak, dan pemberani. Untuk yang ketiga, neurotisme, cemas, tertekan, perasaan bersalah, harga diri yang rendah, tegang, tidak rasional, pemalu, murung, emosional. Jadi neurotisme itu cenderung ke cemas. Yang pertama, memiliki rasa bersalah, harga diri yang rendah, tegang, tidak rasional, pemalu, murung, emosional. Itu termasuk neurotisme. Untuk yang selanjutnya, ini berbeda dengan analisis faktor yang dilakukan oleh McCrae dan Costa. Mereka menemukan 5 analisis faktor dari kepribadian manusia. Berikut penjabaran faktor dan sifatnya. Yang pertama, ekstraversi, yaitu penuh kasih sayang, mudah bergaul, banyak bicara, menyukai kesenangan, bersemangat. Dan yang kedua, neurotisme, itu pencemas, temperamental, sentimental, emosional, rentan. Itu neurotisme. Dan yang ketiga, keterbukaan, yaitu imajinatif, kreatif, inovatif, perasaan, bebas. Yang keempat, keramahan, berarti lembut, mudah percaya, dermawan, ramah, toleran, bersahabat. Dan yang kelima, kesadaran, yaitu teliti, bekerja keras, teratur, tepat waktu, ambisius, dan gigih. Berarti kalau menurut saya, dari analisis faktor yang dilakukan oleh McCrae dan Costa ini lebih ke penjabaran faktor sifat yang lebih mendalam dibanding teori Essex dan Castell. Ya, selanjutnya penerapan psikologi dalam bidang olahraga. Penerapan psikologi itu ke dalam bidang olahraga untuk membantu agar bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan.
sebaik-baiknya tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Dengan kata lain, tujuan umum dari psikologi olahraga adalah untuk membantu seorang agar dapat menampilkan prestasi optimal yang sebaik-baik dari sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.